Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan. Kita mau bersukacita dan bersorak-sorai di dalam Dia. Mari kita datang dengan hati yang haus dan rindu akan hadirat Tuhan, sebab Tuhan adalah tempat dan Dia siap menjamah setiap kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Memasuki ibadah Paskah yang ketiga ini, mari bersama kita ucapkan sebagai foto kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hidup kita hari ini, kita boleh ada, boleh berdiri, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dia yang mengasihi hidup kita, Dia yang merancangkan masa depan kita, dan mari kita naikkan ucapan syukur kita lewat lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku
berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu, Bapa. Seringkali kami hidup jauh dari kehendak-Mu, dan kami lebih mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Pada saat ini, ya Tuhan, kami mau bertobat. Kami percaya bahwa oleh belas kasihan-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari hukum dosa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pengampunan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Tuhan berkenan menerima setiap pertobatan yang sungguh-sungguh. Saat kita datang dengan hati yang hancur dan merendahkan diri, Tuhan tidak menolak kita. Justru Dia memulihkan kita. Dan di dalam kasih-Nya Tuhan mengajarkan pengampunan dan penebusan dosa bagi setiap kita. Mari kita terima firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan hari ini kita percaya di dalam Tuhan, dosa kita telah diampuni dan dijauhkan. Haleluya. Mari kita beri salam damai kepada kanan kiri depan belakang kita dan katakan, Tuhan mengasihimu. Hari ini kita mau mengakui tidak ada seperti Tuhan kita. Dia ajaib, Dia agung, dan Dia perkasa. Dia sumber kemenangan kita dan Dia Raja di atas segala raja. Mari kita berdiri dan angkat suara kita dan tinggikan nama Yesus bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan. Bersama
pujian penyertaan itu.
anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kasih dan sayang-Mu itu yang memampukan kami. Tanpa anugerah-Mu, tanpa kasih dan sayang-Mu Tuhan, sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengakui, kami menyadari bahwa anugerah-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini, anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu yang membuat kami mampu. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan hatinya Tuhan. Ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menghantar, memimpin kami di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih, terima kasih. Berkati hati kami, berkati hamba-Mu. Sebentar kami akan duduk diam membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan memampukan kami semua yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukalah hati kami ya Tuhan, untuk bisa menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Kita akan baca ayat ini secara berganti-ganti supaya Bapak Ibu dan saya interaktif. Saya akan membacakan ayat 19, ayat 20 dan di akhir ayat 31 kita baca bersama-sama. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah kata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan mengambilnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia memuji mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, orang yang ke-12 itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian Yesus kembali ke tempat itu. Thomas bersama dengan mereka. Sementara mencuci kata dan berdiri
Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bersama-sama, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di minggu Paskah ketiga ini kita belajar dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 dengan tema dari takut menjadi damai, dari ragu-ragu menjadi percaya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 kita yang melihat dan kita mencatat ada catatan kurang lebih 2 kali itu atau 2 adegan tentang penampakan Tuhan Yesus kepada para murid setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur ada 2 penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Nah, oleh sebab itu kita lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita lihat bagaimana Yesus mengubah suatu ketakutan, ya, mengubah suatu rasa takut menjadi damai sejahtera. Dan juga Thomas si peragu atau Thomas yang ragu-ragu tidak percaya kepada Tuhan, dia dirubah menjadi penuh iman, penuh yakin, dan penuh percaya. Nah, Bapak Ibu yang pertama, Yesus hadir. Yesus hadir membawa damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan para murid saat itu. Yang pertama, Yesus hadir. Yesus datang di tengah-tengah ketakutan para murid dengan membawa damai. Kehadiran Yesus, sekali lagi, sangat berarti bagi para murid. Karena apa? Di tengah-tengah ketakutan para murid, begitu Yesus hadir, disitu terjadi sebuah perubahan, yaitu yang tadinya takut menjadi penuh dengan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tercatat dalam bacaan kita tadi dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yesus di situ hadir. Seperti ketika di dalam ayat yang ke-11 begini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan para murid yang di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saking takutnya para murid, mereka semua pintu-pintu rumahnya terkunci dan ada di dalam rumah mereka masing-masing. Saudara, jadi mereka semua, ya, ayat 19 sampai 23 tidak usah saya bacakan karena itu kita bacakan, bisa dibaca di rumah. Tapi intinya poin pertama di mana Yesus, ya, hadir membawa damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan itu tercatat dalam ayat 19 sampai yang ke-23. Nanti bisa dibaca di rumah. Dan kita melihat mereka para murid dalam kondisi, dalam situasi yang takut kepada para pemuka Yahudi, khususnya kepada orang-orang Yahudi. Ya, mereka takut kepada orang Yahudi sehingga mereka dikatakan menutup rumah mereka, mengunci rumah mereka, takut keluar, takut bertemu dengan mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat bahwa mereka sungguh-sungguh dikuasai oleh rasa
rasa takut itu sehingga nggak mau keluar. Bayangkan kalau orang dikuasai rasa takut, itu sangat mengerikan sampai tidak mau keluar rumah. Dan sudah mungkin pernah mengalami hal itu. Nah, ketakutan masih menguasai hati para murid saat itu, ya. Jadi mereka masih dikuasai oleh ketakutan, dan ketakutan yang menguasai mereka itu menjadi melumpuhkan iman mereka, ya, sehingga pintu mereka terkunci. Dan yang tadinya mereka penuh berani, mereka jadi penakut juga. Mereka tidak percaya, ya, mereka takut untuk keluar. Jangan bersaksi, keluar rumah pun tidak berani. Jangan kalau menceritakan Yesus, keluar rumah saja takut nanti ketemu orang. Nanti saya ketemu orang, nanti dibully. Nanti ketemu orang, saya dihina dan sebagainya. Jangan-jangan juga nanti ditangkap. Penuh dengan rasa ketakutan pada saat itu. Jadi situasi ini situasi yang sangat mencekam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ketakutan yang menguasai mereka terus-menerus dipelihara, mereka menjadi orang yang penakut. Mereka menjadi orang yang lemah iman. Mereka menjadi orang lumpuh rohaninya, lumpuh imannya. Padahal murid-murid ini selain Thomas, mereka adalah orang yang sudah melihat Yesus dan mendengar Yesus langsung datang kepada mereka 8 hari itu loh, sebelumnya itu. Tapi mereka tetap takut. Melihat Yesus sudah, melihat tangan Tuhan yang berlubang paku sudah, melihat lambung Yesus sudah, ya, oh ya, Yesus bangkit, dan kekubur Yesus sudah, Yesus bangkit dan kubur benar terkosong. Tetapi mereka masih dalam ketakutan juga dan tidak hidup dalam damai sejahtera. Saudara, ketakutan yang melumpuhkan iman, ketakutan yang melumpuhkan kerohanian bisa membuat orang jadi tidak mau ibadah, tidak mau bersekutu dengan Tuhan, enggan bersekutu, enggan beribadah kepada Tuhan. Orang Kristen itu persekutuannya ada 2. Satu, persekutuan secara komunal bersama di dalam gereja, yaitu beribadah, rutinitas kita, itu ibadah kita. Ibadah yang kedua adalah di luar gereja, yaitu berbuat baik, mengamalkan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggunya. Jadi jangan lupa, ibadah sebenarnya bukan hanya di gereja, tapi ketika di luar, saudara, ya. Jadi kalau cuma baca firman dan disimpan, itu belum menjadi murid Kristus, belum menjadi murid Kristus yang benar. Murid Kristus yang sejati yang benar baca firman Tuhan itu dan dilakukan, diamalkan di luar di sana. Sehingga orang melihat, oh inilah iman Kristen, oh inilah orang Kristen hidupnya baik, hidupnya saleh, hidupnya menjadi terang, jadi berkat, hidupnya tidak sombong, hidupnya tidak apalagi ya, pokoknya yang baik-baik terlihat. Itu ibadah secara komunal ada di gereja bersama seperti ini. Itu rutinitas kita. Jadi ibadah kita dari terbitnya matahari sampai terbenam di luar, di rumah kita juga ibadah, di tempat pekerjaan kita, yang dilihat orang itu. Sehingga orang Kristen tidak boleh hidup saya sendiri kok kamu ngatur. Ya, memang firman Tuhan harus mengatur hidup kita, karena firman Tuhan berkata hidupmu bukan milikmu lagi, tapi miliknya Kristus. Amin. Jadi kalau nggak mau diatur oleh Kristus, jangan menjadi miliknya Kristus. Jangan mau menjadi muridnya Yesus. Kalau mau menjadi muridnya Yesus, harus diatur oleh Kristus. Nah, ini dan ketakutan itu membuat para murid kehilangan keberanian. Dan saudara, ketika itu Yesus bertindak, dan tindakan Yesus, ia berdiri, ia datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Amin. Jadi lihat, dari rasa takut diubah menjadi damai sejahtera. Yesus tahu murid mengalami suatu ketakutan. Yesus datang, tindakan Yesus jelas. Dia langsung berkata di tengah-tengah mereka,
Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ia menunjukkan situ tangan dan lambungnya sebagai bukti bahwa ia benar-benar asli Yesus dan sudah bangkit dari kematian secara jasmani. Ini loh aku datang memberikan damai sejahtera. Yesus bukan hadir secara roh, tapi Yesus hadir secara fisik untuk membuktikan dia sudah bangkit. Dan hasilnya, sudah tahu hasilnya, hasil dari kehadiran Yesus, para murid mengalami sukacita. Kehadiran Yesus mengubah suatu ketakutan menjadi sukacita. Kehadiran Yesus mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Dan sudah percayalah, kalau Yesus hadir di hidup kita, di hidup saudara, di rumah tangga kita, di rumah tangga saudara, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Amin. Undanglah Yesus hadir di dalam setiap aspek hidup kita. Tuhan hadirlah dalam hidupku, Tuhan hadir dalam rumah tanggaku, Tuhan hadirlah dalam setiap pekerjaanku. Terbukti ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pesta yang tadinya mengalami kekurangan anggur, Tuhan bisa membereskannya. Amin. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain, saudara. Lalu Yesus mengutus mereka. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku akan mengutus kamu. Lalu Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk tugas mereka berPI, memberitakan Injil, dan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saudara, ketakutan yang tidak akan hilang oleh karena situasi mungkin aman, karena uangnya banyak, karena sehat, ya, atau ketakutan tidak akan hilang karena hal-hal lain, tapi ketakutan akan hilang oleh karena Yesus hadir memberi kita kekuatan. Amin. Yesus hadir memberi kita damai sejahtera yang sejati. Membuat apa? Membuat hidup kita betul-betul menjadi orang yang tidak lagi dikuasai oleh roh ketakutan. Yang kedua, kalau yang pertama Yesus hadir, ya, mengubah suasana yang ketakutan menjadi damai sejahtera bagi para 12 murid yang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah Yesus sabar terhadap keraguan Thomas. Ya, Yesus sabar dan keraguan Thomas. Ayat 24 sampai dengan yang ke-29. Saudara, kita melihat, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ingat kejadian pertama ketika Yesus hadir menemui para murid, Thomas tidak ada di situ. Jadi Thomas belum ngerti, belum lihat waktu Yesus hadir, dia tidak ada di situ. Nah, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, makanya Thomas waktu tidak hadir. Firman Tuhan mencatat, jadi nggak ngerti. Para murid bilang, Tuhan sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Thomas bilang, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku di tangan dan lambung Tuhan. Saudara, lalu ayat 26, 8 hari kemudian, ya, murid-murid Yesus yang berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan dia. Sementara pintu-pintu terkunci, jadi 8 hari mereka masih ketakutan, pintu-pintu masih terkunci, ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, spesifik, khusus, ya, datang kepada Thomas secara khusus. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganku, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi kalau pertama tadi Yesus datang kepada ke-12 murid tadi, ya, memberikan sebuah damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan mereka, ya. Yang kedua, Yesus, ya, sabar membersamai, sabar menggembalakan, sabar memelihara Thomas yang penuh dengan keraguan itu, dan dia datangi. Dan di tengah-tengah itu, di tengah murid itu, yang didatangi itu cuma satu loh, Thomas. Thomas artinya apa? Tuhan sangat peduli kepada Thomas.
yang sedang ragu-ragu, Tuhan mengerti juga isi hatinya Thomas yang penuh dengan keraguan. Amin, Bapak Ibu. Didatengin. Maka dengan dikatakan, Thomas, yuk sini. Ayo datang, ini lihat. Tangan dalam buku, lubangnya, cucukkan. Dan jangan kamu tidak percaya lagi, Thomas. Saudara, pada saat itu Allah berkata menjawab beberapa. Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku dan Allahku. Pada saat itu Thomas, saudara, pada saat itu Thomas dikatakan bersama dengan para murid, ya, Thomas menjadi orang yang beda sendiri. Dia menuntut bukti sebelum aku melihat paku, ya, bekas paku di tangan dan di lambung Yesus, atau bekas tombak di lambung Yesus. Thomas tidak mau percaya. Thomas itu dia adalah orang yang rasional. Tahu rasional ya? Orang yang logis, beriman tapi rasional, beriman tapi logis. Apa-apa yang masuk akal gitu loh. Kalau nggak masuk akal, wah nanti dulu, buktinya dulu dong. Dan itu juga Thomas bisa mewakili kita, orang yang bukti dulu baru kita betul nggak? Kita kan maunya bukti dulu baru percaya. Thomas mewakili kita yang kadang menuntut bukti baru kita percaya. Ya, Thomas adalah salah satu murid yang sekali lagi logis, apa-apa harus logis, yang rasional, tidak gampang dibodohi oleh orang, itu Thomas. Ya, tapi kebablasan, saking logisnya, ya Tuhan pun tidak dipercayai. Saking rasionalnya, Tuhan pun tidak dipercayai. Saking logisnya, saking rasionalnya, saking masuk akalnya, dia kurang ajar sama Tuhan. Dan itu mewakili kita kadang-kadang, saking logisnya masuk akal. Orang masuk akal gila, orang logis lah, gitu. Dan Thomas ini sudah, dan terkesan sekali dia berani dan kurang ajar sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak marah, saudara. Luar biasa. Itu yang saya pelajari. Wah Tuhan, Engkau begitu sabar menghadapi Thomas yang kurang ajar, yang peragu, yang menyebalkan. Saudara, kita melihat respon Yesus, respon Tuhan. Ayat 27 tadi dikatakan 8 hari kemudian datang, dan narasinya, ceritanya ketika datang, sekali lagi khusus Thomas ditemui. Nih Thomas. Nah, jadi spesifik. Jadi memang Tuhan begitu sabar dan dia ngerti. Ya. Walaupun itu ada 12 murid, Yesus datang pada Thomas dan tidak marah kepada Thomas karena kekurangan ajaran Thomas. Justru Tuhan menawarkan kepada Thomas untuk menyentuh bekas luka dan tanda paku di tangan dan di lambung Yesus ini. Bayangkan, nih Thomas, jangan tidak percaya lagi. Kadang sebagai manusia kita dihinggapi oleh rasa tidak percaya, rasa takut, rasa khawatir. Tapi Tuhan mengerti dan melihat isi hati kita masing-masing. Amin. Dan Dia pasti peduli. Saudara, Yesus tahu isi hati Thomas yang begitu ragu-ragu. Dia pun tahu isi hati kita yang kadang-kadang percaya, kadang-kadang ragu-ragu. Dan Tuhan mengulurkan tangannya, mari jangan engkau tidak percaya lagi. Yesus, ya, tahu isi hati saudara dan saya. Dan Dia mau merangkul kita, dan Dia tidak marah dengan kita, tapi dengan kasih yang besar Dia merangkul Thomas.
Dengan kasih yang besar dia juga merangkul kita untuk datang kembali. Ayo penuh percaya, ayo percaya lagi, jangan tinggal dalam keraguan. Dan reaksi Thomas yang begitu luar biasa, dari ragu-ragu menjadi melonjak imannya dan memuncak di ayat 28. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Ini adalah puncak dari Injil Yohanes, di mana di dalam Injil Yohanes penekanannya adalah Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah, Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, dari ragu-ragu menjadi begitu berani. Saudara, ada kadang saudara mungkin yang suka lihat TV, HP, ada pendeta kondang pada terkenal, sudah baca? Yang pendeta itu berkata, yang mengatakan, memberikan pernyataan yang perlu harus kita waspadai, perlu kita luruskan, yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Nah, dengar? Ya, sudah yang suka lihat di TikTok dari mana, ada pendeta terkenal, pendeta besar, yang mengatakan Yesus bukan anak Allah. Saudara setuju itu? Sebenarnya ragu-ragu ya, kan saya juga mengatakan karena Yesus itu Allah sendiri, jadi pro dan kontra nih sebenarnya. Makanya statement-statement tidak perlu yang membingungkan, saudara. Kita melihat pernyataan ini perlu diluruskan karena iman Kristen sejak awal sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Kalsedon mengaku bahwa Yesus adalah satu pribadi dengan dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Perhatikan, dia Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Mengapa penting? Karena tanpa kemanusiaannya yang sejati, ia tidak akan mewakili kita sebagai korban. Dan tanpa keilahiannya yang sejati, dia tidak akan menyelamatkan kita karena dia hanya manusia biasa. Ya. Karena itu dasar iman kita harus teguh. Yesus Kristus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia 100% waktu itu. Jadi jangan, bukan anak Allah. Alkitab juga bilang begitu, Yesus juga bilang begitu. Kenapa kita harus membuat statement Allah 100%, tapi manusia 100%? Kalau kita manusia 100%, tapi bukan Allah 100%, tapi Yesus Allah 100% dan pernah menjadi manusia 100%. Ya, maka di Paskah kemarin Yesus tuh mati bukan karena disalib, mati bukan karena dicambuk, mati bukan karena dipukuli, tapi Yesus mati karena menyerahkan nyawanya, kan? Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mati-mati, gitu loh. Dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, saya akan menjadi juru selamat umat manusia. Ku serahkan nyawaku, mati, lalu bangkit. Saudara, itu tidak waktunya panjang nanti kalau ceritakan. Tapi itu sekilas. Jadi Thomas mengalami sebuah perubahan. Saya kembali kata, Tuhan Yesus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Ya. Jadi saudara jangan langsung percaya begitu saja. Makanya kadang orang lebih suka beribadah di pendeta di mana yang lebih ibadah di live di mana gitu. Susah nanti kalau ya mungkin bagus ada kan tantangan gereja kan banyak sekarang. Ibadah bisa di HP ya bisa kolektor lewat HP, juga bisa kirim lewat rekening ya. Nanti kalau sakit juga didoakan lewat HP dan seterusnya. Gak tahu lah nanti itu tantangan gereja, mungkin dinikahkan lewat HP dan seterusnya. Tapi itulah tantangan gereja. Sekarang orang lebih suka cari yang nyaman, ya.
Tapi Bapak kasih Tuhan itu bukan menjadi sebuah inti. Yang menjadi inti di sini kita kembali ke Thomas mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal iman. Dari si peragu menjadi nomor 1 di antara murid-murid saat itu. Bayangkan sudah, orang biasanya mencemooh Thomas. Lah, jangan kayak Thomas itu, apa orang percaya, gitu kan? Kasihan yang namanya Thomas. Ya, kadang orang mencemooh Thomas. Nah, tapi Thomas kita lihat setelah dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, dari ragu-ragu itu akhirnya dia menjadi orang yang penuh iman dengan statement dan berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini luar biasa. Langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Dan setelah itu Thomas pergi melayani Tuhan di India atau pergi ke India, dan dia mati di lembing di India. Dialah yang membawa kabar keselamatan, membawa Injil ke India dan mati menjadi martir di sana. Bukan syahid, tapi martir. Tidak ya, martir adalah orang yang mati karena kita mempertahankan iman. Syahid adalah orang yang berperang demi agama demi Tuhan untuk membunuh orang lain supaya masuk surga. Beda, kita tidak mengajarkan syahid. Ya. Jadi martir itu juga karunia. Kalau dia tidak dikaruniakan menjadi martir, dia tidak akan mati sebagai martir. Gitu loh. Tapi yang jelas saudara menjadi saksi Kristus itu pasti. Gitu loh. Dan kita melihat martir adalah orang-orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Kristus. Nah, kita melihat sehingga di India terkenal dengan gereja Martoma di India yang dirintis oleh Santo Thomas atau Rasul Thomas atau Thomas itu sendiri, dan masih ada di sana. Jadi bayangkan saudara, kita lihat tadi ceritanya Thomas yang peragu, tapi ketika dia dipulihkan, dia bertobat menjadi seorang imannya luar biasa, terus nanjak dan memberitakan Injil dan sampai mati di lembing di India, dan sampai sekarang jadi orang namanya luar biasa, jadi Santo Thomas di sana, gereja Martoma di sana, luar biasa kan? Jadi kadang mungkin kita ragu, tapi ingat Thomas menjadi orang yang begitu giat, semangat, bukan hanya cinta Tuhan, tapi dia menjadi sampai orang yang rela mati buat Tuhan. Amin. Bukan hanya dia cinta Tuhan, bukan hanya dia cinta korban, bukan hanya dia cinta firman, tapi dia sampai rela mati untuk Tuhan di India sana. Thomas karakternya adalah orangnya jujur, dan Thomas juga karakternya orangnya adalah kritis. Tuh ingat, Thomas itu jujur dan kritis walaupun dia sempat menjadi peragu. Didimus, karena namanya Thomas Didimus, saudara kan? Didimus itu artinya kembar, berarti ada kembarannya, tapi nggak tahu kembarannya percaya atau tidak, saya tidak tahu. Maka disebut Thomas Didimus. Dari sejarah kita lihat Thomas yang begitu luar biasa menjadi martir di India, dia mati tahun 72 Masehi di sana, ya, dan dengan dilebih, ya, sudah dari si peragu menjadi berani dan rela mati untuk Tuhan. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi banyak orang yang tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Ingat dengar baik-baik, banyak orang percaya kepada Yesus, tapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Paham? Benar tidak? Banyak orang percaya kepada Yesus, percaya, tapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dan Thomas begitu percaya Yesus, dia percayakan hidupnya 100% kepada Yesus. Nah, ini penting. Jadi banyak orang percaya pada Yesus tapi tidak mau mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kita sering mengkritik Thomas dan kita tidak suka dengan yang namanya Thomas karena peragu, karena kurang percaya. Tapi kita juga sering seperti Thomas. Dan Thomas bertobat, kita nggak tahu.
Thomas bertobat dari keraguan-keraguannya, dari ketidakpercayaannya. Semoga kita juga yang tadinya seperti Thomas bertobat, ya, dari peragu menjadi percaya dan berani. Maka Tuhan Yesus memberikan suatu penjelasan yang begitu gamblang dalam ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Termasuk saya dan saudara adalah orang yang berbahagia. Amin. Karena saudara tidak melihat Yesus namun percaya kepada Yesus. Yesus berkata dengan jelas, berbahagialah, ya, karena dia bilang pada Thomas, karena kamu sudah melihat aku, kamu percaya. Tapi berbahagialah orang tidak melihat namun percaya. Ya, tujuan Injil Yohanes ditulis agar supaya dunia percaya, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat umat manusia, dan supaya oleh imanmu kamu peroleh hidup yang kekal. Alkitab sekali lagi bukan sejarah biasa, tapi ditulis supaya kita percaya dan dapat hidup kekal di dalam namanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang lahir dari firman Allah. Akan didengarkan firman Tuhan dengan baik supaya kita terselamatkan hidupnya. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang dikatakan lahir dari firman Allah, bukan dari tanda-tanda mujizat yang spektakuler. Orang sekarang memburu mujizat, tanda. Saya juga heran, Kristen terang apa senang dengan mujizat, dengan tanda. Ayo kita doakan supaya orang itu sehat, sakit, tidak mati. Saudara, itu menentang Alkitab, kita akan mati. Nanti gak habis-habis orangnya. Jadi orang lebih gandrung, lebih senang dengan mujizat. Makanya cari gereja, wah di sini ada mujizatnya nih, ada kesembuhannya ini. Wah ada orang mati bangkit, 10 kali mati dia bangkit. Orang kena gentena. Dan kita menjadi orang yang terbius ke sana. Kekristenan kita diarahkan kepada mujizat demi mujizat. Gak salah kita berdoa. Tapi kalau memang Tuhan mau beri, silakan. Kalau Tuhan nggak beri mujizat, silakan, karena itu haknya Tuhan. Ya. Dan terbukti dalam kita kekristenan karena roti, kekristenan karena mujizat. Dalam Injil Yohanes pasal 6, banyak dari mereka setelah ada mujizat, setelah ada roti, setelah ada kesembuhan, mengundurkan diri satu persatu. Karena didasarkan kepada mujizat, bukan kepada firman. Saudara, dari kesimpulan khotbah pagi hari ini, pertama, damai yang sejati bukan datang dari dunia, tapi datang dari Yesus Kristus. Amin. Yang turun dari surga dan 33,5 tahun hidup, mati di atas kayu salib, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, 40 hari kemudian naik ke surga, dan Roh Kudus turun ke dalam dunia. Dialah Yesus Kristus, sang sumber damai sejahtera kita. Yesus Kristuslah junjungan kita semua. Amin. Saudara udah biasa ya dengarkan junjungan kita ya. Loh, Yesus Kristus junjungan kita bukan? Aduh, kalau bukan Yesus Kristus junjungan kita siapa? Nah, dialah junjungan kita yang maha mulia. Amin. Maha besar. Saudara, yang kedua, Yesus sabar terhadap keraguan Thomas, tidak marah, tidak menyalahkan, tidak menghakimi, ya, dan tidak juga marah Yesus kepada kita yang ragu, tapi dia merangkul Thomas, dia sabar kepada Thomas, dia juga akan merangkul kita, dia menuntut kita, ya, pada pengakuan iman kita sampai kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Yesus adalah maha kasih, penuh welas asih, penuh kesabaran, bersama menuntut kita
Ya, melalui beberapa teguran, melalui beberapa nasihat, melalui beberapa firman, melalui beberapa hal-hal yang banyak di dunia, Yesus sedang membawa kita kembali kepada kasih yang ilahi. Yang ketiga, iman kita dibangun sekali lagi atas dasar firman, dan itulah iman yang membuat kita kuat, iman yang membuat kita diselamatkan untuk dapat hidup yang kekal. Sering kali kita berkata percaya kepada Tuhan, tetapi dalam hati kita masih ada rasa takut. Kita berdoa supaya kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir. Kita mengaku beriman namun masih menyimpan keraguan. Thomas pernah mengalami hal yang sama. Ia berkata, sebelum aku melihat Yesus, aku tidak akan percaya. Namun ketika Yesus datang, ya, ia tidak menolak Thomas. Ia tidak menghakimi Thomas, melainkan dia mendekat kepada Thomas dan berkata, jangan tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Dan dari perjumpaan itu Thomas berubah. Hari ini mungkin kita juga sedang berada di dalam titik seperti itu, ya, tetapi masih kurang percaya, kurang yakin, atau dalam keraguan-keraguan. Satu hal yang pasti, ya, Yesus Tuhan, dia tidak jauh. Yesus Tuhan, dia maha tahu, dia mengerti, dia akan meneguhkan kita, membersamai kita. Jadi Yesus datang, ya, Yesus hadir, ya, membawa perubahan yang ragu-ragu, ya, menjadi penuh damai sejahtera. Dan kedua, Thomas yang ragu-ragu diubah menjadi percaya penuh kepada Tuhan, dan akhirnya Thomas dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saat ini kondisi hati kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti, dan saudara tidak perlu malu. Saudara harus terbuka kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jujurlah sama Tuhan, inilah hatiku, inilah hidupku. Aku mungkin masih ragu, aku mungkin masih khawatir, aku ini masih mungkin mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah dari takut menjadi damai, dari ragu menjadi percaya. Baik 12 murid yang datang oleh Tuhan Yesus maupun Thomas sendiri yang didatangi oleh Tuhan Yesus, mereka berubah. Demikian juga kami yang setiap hari, setiap minggu didatangi firman Tuhan, kami juga hidupnya berubah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut Kidung Agung Jemaat 280, Aku Percaya. Pencipta alam semesta.
dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba angin. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita nyanyikan pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu yang abadiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Jangan sanggup dimakan selamanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu yang abadiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup cintamu selamanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ini saudara Rahel Natalia berdoa untuk persembahan. Tuhan, dan saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya segala persembahan kami dapat berjalan berikut dengan tempat ini. Tuhan, berkati tangan yang sudah memberi dan sudah juga melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan diri dalam kasih Tuhan. Naik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang sudah memberikan persembahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi seminggu sepekan. Untuk ibadah rumah tangga akan diinformasikan lewat grup WA. Untuk perayaan ibadah hari Minggu tanggal 16 April 2026 jam 8 pagi, WA-nya Rahel Natalia, singernya Bapak Widi dan Saudara Tania, Asyir Bapak Ibu Teguh, LCD-nya Agnes. Selanjutnya kita akan menerima doa syafaat dan doa berkat. Sebelum saya berdoa syafaat dan doa berkat, saya memberikan informasi dulu pengumuman. Pertama, hari Senin ada JDW. JDW itu Selasa ada JDW jam 6 sore, JDW jam 5. Jaringan doa wanita di tempatnya Bapak Yapi. Ya, bagi yang mau ikut silahkan angkat tangan aja langsung. Kaum wanita, bukan pria. Karena jaringan doa wanita. Ada mau ikut? Ya. Kalau memang ada yang banyak ikut, kita sewa mobil. Kalau cuma satu dong, iya. Gimana kaum wanita? 1, 2. Seperti Ibu Gembala, Ibu Arsono, Ibu Sartono, Ibu Kartija, 4 orang. Ani? Berarti bukan Arsono ya?
Berapa tadi? Coba angkatan 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, satu mobilnya Sarmo 5 nanti hari Selasa di Purbalingga. Lalu jam 5 berangkat apa jam 4? Maaf ya, karena saya itu pengurus, jadi datangnya kami jam 4 harus sudah di sana. Berarti ibu-ibu datangnya jam bareng saya ya. itu suruh bareng dulu. Kan, sudah tahu kan? Ibu-ibu bareng sama saya nanti. Ya, Saya antar. ya. Berarti jam 4. Ya pokoknya lat-latnya jam 4:30 kita berangkat lah. Nanti jam 5 kan mulai. Ya, 4:30 berangkat sungguhan ya, bukan dari sini ya, bukan 4:30 dari rumah nanti ini kadang-kadang gitu. Terus untuk hari yang hari Senin besok ya, hari Senin besok ada KKR Pak Stephen Tong di GOR. Nah, Bapak Ibu kalau mau ikut besok Senin, angkat tangan dan kita akan sewa mobil kalau banyak. Soalnya itu nanti mobilnya tidak urunan. Nanti transportasinya mobilnya kalau sewa diganti dari sana, gitu loh. Jadi kalau dan saya tidak akan nyewa mobil kalau mobilnya kosong, gitu loh. Ada nggak yang mau ikut untuk besok Senin? KKR jam berapa ya? Jam 6. Berarti kalau ada 2 hari kita sewa mobilnya. Besok. Ada ini Bapak Ibu. Nah ini semua. Ada? Semuanya. Nggak ada yang ikut KKR? Berarti cuma wanita aja ya? Berarti nggak ada? Kalau nggak ada berarti ya sudah. Berarti saya tidak ngisi list dari GPT Carinata kosong. Saya nanti tidak ada begitu kan? Nah, jadi mereka kalau mereka berangkat kita data mobilnya ya, kalau sewa 300 ya mereka ganti 300 ya dengan bensinnya. Tapi kalau nggak ada berarti saya tidak akan nyewa mobil. Berarti Senin tidak ada ya? Kosong, oke. Hanya Selasa saja ya? Oke. Berangkatnya jam berapa? Yang ibu-ibu 4:30 berangkat ya? Nanti sama saya dari Ibu Gembala berangkat terlebih dahulu. Ya. Ada lagi yang saya lupa? Tidak ada. Paling iuran kematian Bapak Ibu supaya nanti setengah tahun sudah disetorkan kembali ke pengurus Purbalingga. Tidak ada pengumuman lain, kita akan berdoa dan bersyafaat bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa bersyafaat untuk pemerintahan Indonesia, mulai pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan Yesus berkati setiap pemerintahan kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka buat membuat negara Indonesia semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga negara ini menjadi negara yang semakin makmur dan semakin aman dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk kabupaten kami, kota kami Purbalingga, supaya Purbalingga diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya dari mulai bupati, wakil bupati, forkompindannya, semuanya pembangunannya diberkati oleh Tuhan, sehingga program-programnya berjalan dengan lancar, jalannya halus dan pekerjaannya juga mudah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat khususnya di Carinata. Kami doakan ekonomi mereka supaya ekonominya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga mereka juga diberkati Tuhan. Dan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Secara khusus kami serahkan Ibu Yani yang sedang sakit oleh karena asam lambungnya, oleh karena sariawan, dan kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan, karena beberapa hari ini sudah turun sampai 11 kilo karena tidak bisa makan, dan beberapa kali mungkin harus diinfus. Tuhan Yesus kiranya menyembuhkan, menjamah Ibu Haji atau Yani
sehingga sehat kembali seperti sedia kala, bisa makan dengan normal dan cairan dalam tubuh normal, sariawannya sembuh, asam lambungnya juga sembuh, dan seluruh organ tubuhnya sembuh sehat seperti sedia kala. Mohon belas kasihan Tuhan. Untuk Bapak Uta Galung juga Tuhan proses kesembuhannya supaya kedua kakinya bisa berjalan kembali seperti sedia kala, di mana beberapa minggu atau bulan yang lalu dia kecelakaan tabrak lari di Jakarta. Demikian juga untuk yang lain-lainnya Pak Marsono yang sakit gula, Tuhan sembuhkan dan normalkan gulanya seperti sedia kala. Dan juga mungkin yang lain yang sakit yang kami tidak sebutkan namanya, tolonglah Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka semua. Tuhan angkat semua penyakitnya dan sehatkan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu agar mereka semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Usaha dagang mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sekolah anak-anak mereka baik yang TK, SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi pun semua Tuhan berkati. Tuhan lindungi mereka, sertai mereka, berkati mereka, dan buatlah semua jemaat-Mu di tempat ini sukses, berhasil, sehat jasmani, sehat rohani, rukun, kompak dalam rumah tangga, dalam berjemaat, dan setia kepada Tuhan. Dan buatlah ekonomi mereka, rezeki mereka lancar mengalir seperti sungai tidak pernah kering. Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah ketakutan kami, Engkau hadir di tengah-tengah keraguan kami. Dan kami berdoa bagi setiap kami yang sedang takut, kami yang sedang bimbang, kiranya damai-Mu memenuhi hati kami, dan iman kami diteguhkan, dan pakailah kami terus Tuhan untuk menjadi pembawa damai, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah ya Tuhan doa kami yang kurang sempurna, dan akan kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Ibadah kita di gereja akan selesai, namun ibadah sejati kita itu dilakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka pulanglah dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.